Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Hexa ya. Hexindo Adi Perkasa. Nah, itu bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, saham Hexa ini bergerak di bidang alat-alat berat ya. Biasanya juga alat-alat pertambangan. Makanya saham Hexa ini masih terkait erat dengan sektor batubara ya. Jadi ketika batubara naik, saham Hexa ini juga naik. Dan kalau batubara turun, Hexa juga turun. Nah, di perdagangan kemarin turun ya 0,8, tapi sempat turun jauh itu di tanggal 2 Oktober nih, ada kumdate ex-date ini kalau nggak salah ya. Ya, tanggal 3 Oktober itu ex-date. Setelah sehari sebelumnya itu kumdate 0,04643 ya dividennya, atau sekitar 700 ya, 700 poin. 700 poin kalau dibagi dengan harga saham 1 tahun yang lalu 6.600. 700 poin dibagi 6.600, 10,6% ya. Masih lumayan teman-teman sebenarnya. Masih lumayan, dan apalagi kalau teman-teman masuknya di harga 5.225 di tahun yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman masuknya di 6.600 berarti teman-teman dapat dividen 2 kali ya. Tapi kalau masuknya di 5.225 ini ya, di bulan Oktober setelah kumdate ya atau ex-date di 5.225 ini ya lumayan ya cuannya ya. 700 dibagi 5.225, 13% ya, mantap jiwa. Nah ini, jadi dividennya itu dibagi, tahun lalu tuh ex-date-nya 6 Oktober, tahun ini 3 Oktober. Jadi kalau teman-teman masuk sebelum ex-date tahun yang lalu ya, di 5 Oktober lah paling enggak, itu di harga 6.600, teman-teman dapat dividennya 2 kali ya, 767 ditambah 700. 767 ditambah 700. Nah, ini sama dengan berapa nih? Bentar. 1.400 dibagi 6.600. Nah, ya masih lumayan lah, 22% dalam waktu 1 tahun. Nah, nanti begitu dapat dividen belikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi mantap nih teman-teman. Tergantung teman-teman masuknya di harga berapa. Nah, kalau kita lihat IPS-nya nih teman-teman, IPS-nya itu triwulan 1 2024 111. Ini memang agak turun ya, ini ya sinkron dengan kondisi saham batubara yang lain juga ya, yang turun juga. Mudah-mudahan nanti triwulan 2-nya naik nih ya, di September ini harusnya sudah mulai rilis nih laporannya. Kalau triwulan 2 naik dan triwulan 3 sampai 4 juga naik, lumayan ya. Dari sisi net profit nih 93 miliar, net cash flow minus 6 miliar, dividen yield 12% ya, karena ini yang dihitung 1 kali aja. Kita lihat analitiknya nih teman-teman. Nah, analitiknya ini masih merah, banyakan merah ya. 1 minggu merah, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Year to date aja yang positif, 1 tahun juga masih negatif ya. 3 tahun positif, 5 tahun positif. Hexa ini harganya tuh mirip sama apa nih ya? Sekitar 6 ribuan itu apa? TMG BSSR berapa BSSR?
4.000 ya, masih lebih murah. Adro berapa? 3.000. Apa ya yang harus? UNTR juga mahal, ITMG mahal. Coba kita cek teknikalnya aja ya, teman-teman. Kalau teman-teman pegang Hexa ya, kalau bisa pakai teknik digulung ya dividennya ya. Jadi ketika sahamnya turun seperti ini, nah teman-teman masuk. Nah, syukur-syukur nunggu apa nanti saat dividennya cair sahamnya belum naik, itu bagus itu teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan bisa turun lagi nih sahamnya. Kalau turun lagi nanti pas pembagian dividen uangnya cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus digulung seperti itu berarti otomatis dividen berikutnya itu ada tambahan ya teman-teman. Jadi sebagai contoh aja misalnya berapa ini coba. Taruhlah teman-teman masuk di ini ya 6.600 lah ya. Coba aja. Misalnya 100 lot di harga 6.600. Berarti totalnya itu berapa itu? 66 juta ya. Enam ribu 600 kali 100 kali 100. 66 juta ya. 100 lot. Kemudian dapat dividen. Nah, ini kebetulan ini masuknya ini kan sebelum kumdet ya. Jadi masuknya di sekitar tanggal 3 Oktober lah ya. Apa 2 Oktober. Sama dengan setelah ex-date ya. Berarti dia kan dapat dividen ini 767. Maka dapat dividen tanggal 3 Oktober ya 2023, maka dapat dividen sejumlah 767 ya. 767 kali 100 lot kali 100 sama dengan berapa nih? 7 jutaan mungkin ya. 767 kali 100. 7 juta nah ini dibelikan saham Hexa saat pencairan. Jadi saat pencairannya itu tanggal berapa nih teman? Kita cek ya. Pencairannya tanggal 27 Oktober. Di harga, nah kita cek nih 27 Oktober itu harganya berapa. Coba sini, ini 2024. Nah ini ya. Nah ini turun nih teman-teman, 27 Oktober mulai naik ya. Anggap aja di 5.600
400 ya. 5.400 memperoleh berapa ini? 7670 dibagi 5.400 bagi 100. 14 lot. Lumayan nih teman-teman. 14 lot, masih sisa dikit ya. Jadi total saham Hexa sekarang menjadi berapa? 66 ditambah 114 lot ya, 114 lot. Udah nambah 14 lot teman-teman. Jadi satu kali bagi dividen aja udah nambah 14 lot. Ya ibaratnya nambah 14% lah kepemilikannya. Nah, kemarin bagi dividen lagi toh. Nah, ini dapat 700 lagi. Nah, dapat dividen 700 dividen tanggal berapa ini? 5 Oktober ya. Cairnya 5 Oktober lah ya nih. Ini dividennya 5 Oktober. Kumditnya ya. Sejumlah 700. Dibayarkan tanggal 27 Oktober. Berapa itu? 25 Oktober ya. Ini belum lewat nih teman ya. 25 Oktober 2024. Jadi potensi dividennya ya, ini potensi dividennya kan ini belum cair ya teman-teman. Dividen yang akan diterima menjadi berapa? 114 lot kali 700 kali 100. Banyak nih teman-teman, 11 jutaan ini ya. Enggak deh, sebentar. 10 jutaan mungkin ya. Tak hitung dulu ya. 114 kali 700 114 kali 700 kali 100 7.980. 7.980. Nah, ini potensinya segini teman-teman. Nah, nanti kalau ini sudah cair ya, nanti cairnya itu tanggal berapa ini? Cairnya tanggal 25 Oktober nanti. Terus harga heksanya itu masih sekitar berapa ya? 5725 ya. Ini tambah lagi. Dibelikan saham Hexa di harga 52 berapa? 5725. Nah, ini pakai harga yang sekarang ya teman-teman, karena nanti kita belum tahu nanti harganya berapa, bisa jadi lebih turun lagi ya dapat banyak lagi. Memperoleh berapa lot nih? 7980 dibagi 5725 bagi 5725 dibagi 100 13,9 ya, 13 lot ya, hampir sama lah ya, 13 nambah sedikit ini bisa jadi 14 lot lah ya,
karena sisa-sisa saldonya yang kemarin kan masih ada 14 lot lagi. Jadi nanti setelah komplit ya, setelah pedit, jumlah saham Hexa kita itu sudah 128 lot. Jumlah saham Hexa 128 lot. Nah, ini nanti loh ya, ini setelah dibayarkan ya. Jadi kita nggak nambah modal lagi, cuman menggulung saja itu dari saham Hexa itu, begitu dapat dividen belikan lagi sahamnya, dapat dividen belikan lagi sahamnya. Ini dalam waktu 1 tahun dia sudah naik jadi 128 lot. Sehingga nanti potensi dividen berikutnya juga akan lebih besar lagi teman-teman, karena jumlah lotnya kan sudah naik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai strategi menggulung dividen itu ya di saham Hexa ini juga menarik. Oke, itu dulu untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan prospek kedepannya juga bagus. Syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ya, di atas 10% itu kita udah tenang. Ibaratnya kita punya usaha lah ya. Misalnya modal 1 miliar, tiap tahun dapat 10% itu udah happy lah ya. Jadi teman-teman mending fokus di lotnya saja ya, sampai tercapai targetnya. Misalnya di Hexa mau 1000 lot, ya udah fokus nambah terus nih 128 lot, punya duit tabungan ditambahkan lagi, punya duit tambahkan lagi, dan syukur-syukur belinya tuh saat di harga bawah seperti ini ya. Setelah exit kan biasanya terus turun harganya. Nah, nanti tinggal masuk di situ. Tunggu lagi dividen tahun berikutnya. Nah, nanti setelah pembagian dividen masuk lagi. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin traktir kopi ya, silahkan gabung di channel ini ya, ada di sebelah subscribe, di sebelah nama channel itu ada gabung ya, silahkan klik. Nanti kita lebih bisa bahas saham-saham yang kita inginkan dan lebih detail lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.